Apakah Pak Ganjar Pranowo seperti Adipati Karna yang telah berjasa ya saya akan bela sampai titik darah penghabisan, atau agak berbeda dengan Adipati Karna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mawan Nugraha di channel Mawan Nugraha. Semoga kesehatan selalu terlimpah kepada kita semua dan kita mampu menjalani puasa Ramadan dengan senantiasa sehat, yang mudah-mudahan kita tidak ada bolong-bolongnya, tuntas 1 bulan penuh bagi yang melakukan puasa. Kali ini saya akan berbagi cerita lagi, masih tentang wayang versi Jawa dengan salah satu karakter calon pemimpin kita. Dalam hal ini saya akan bandingkan karakternya Adipati Karna. Adipati di Awangga, salah satu wilayah Hastinapura, bawahannya Prabu Duryudana, dengan salah satu tokoh kita yang juga banyak pendukungnya, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Kesamaannya adalah dua-duanya adalah pemimpin. Adipati Karna adalah pemimpin di Awangga, wilayah Hastinapura, dan Pak Ganjar Pranowo adalah gubernur di Jawa Tengah. Tentu karakternya ada kesamaannya dan ada perbedaannya. Adipati Karna ini dikenal sebagai seorang yang sangat kesatria. Dia sangat menghargai jasa baik orang lain, termasuk Prabu Duryudana yang ketika suatu waktu hidupnya begitu terlecehkan oleh Pandawa, muncullah Prabu Duryudana yang menghargai beliau sampai diangkat menjadi adipati. Dan karena jasa itulah kemudian Adipati Karna akan menyerahkan hidupnya menjadi panglima perang ketika nanti berperang dengan Pandawa. Dan benar, ketika perang Bharatayuddha, Adipati Karna meninggal, gugur di medan laga, dikalahkan oleh Arjuna yang sebenarnya adalah adik tirinya. Kalau kita lihat isu politik yang ada, Pak Ganjar Pranowo juga orang yang sangat menyadari posisinya sebagai kader sebuah partai. Dan beliau secara eksplisit menyatakan tidak akan pernah untuk berseberangan dengan partainya. Sehingga beliau pada posisi mengalah ketika diisukan ada konfrontasi beliau dengan partainya. Jika Adipati Karna di kalangan masyarakatnya dianggap sebagai seorang yang sangat kesatria tapi agak sombong di masyarakat kecil, berbeda dengan Pak Ganjar Pranowo yang beliau gayanya mirip dengan Presiden Jokowi, mau turun ke bawah berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung, kemudian menyerap aspirasi yang ada, dan sekuat mungkin beliau akan mencari permasalahannya. Tapi tentu saja dunia politik selalu tidak hitam putih, karena ada isu juga. Beliau ini menghadapi masalah yang katanya belum tuntas terkait dengan salah satu proyek pembuatan waduk. Adipati Karna adalah orang yang sangat jujur dan sangat mencintai istrinya. Tidak seperti Arjuna yang banyak sekali istrinya. Adipati Karna ini adalah orang yang sangat setia dengan istrinya. Pak Ganjar Pranowo sejauh ini juga nggak pernah ada isu terkait dengan wanita ketiga, kan? Apakah ada isu-isu yang lain terkait dengan beliau? Ya, semua manusia selalu punya sisi lain yang orang memiliki persepsi yang berbeda. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Pak Ganjar Pranowo ini banyak sekali pengagumnya, dan beliau menjadi salah satu yang diisukan menjadi calon kuat, calon presiden 2024. Tetapi waktu kan masih panjang, kita tidak tahu proses politik berikutnya nanti seperti apa. Apakah Pak Ganjar Pranowo akan mengambil sikap seperti Adipati Karna yang pokoknya yang telah berjasa ya saya akan bela sampai titik darah penghabisan, dan saya ngikut dengan orang yang telah berjasa. Apakah mengambil prinsip seperti itu? Atau nanti ada proses lain yang kemudian Pak Ganjar ini misalnya memiliki partai sendiri, yang tentu saja berarti agak berbeda dengan Adipati Karna. Adipati Karna juga dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa dengan senjatanya yang disebut dengan Kunta Wijayandanu, yang nanti dalam perang Bharatayuddha itu adalah senjata yang sangat ditakuti, yang untuk mengalahkan Adipati Karna, Pandawa
perlu mengorbankan salah satu kesatrianya yang bernama Gatotkaca, semata-mata hanya untuk menghilangkan senjata Kunta Wijayandanu miliknya Adipati Karna. Pak Ganjar Pranowo juga orang yang sakti. Setidaknya kalau kita ikuti dalam debat dan diskusi beliau di layar kaca, beliau memiliki argumentasi yang kuat, yang disampaikan dengan cara humanis, tetapi cukup mampu menjawab atau menangkis setiap serangan yang ditujukan kepada beliau. Dalam konteks ini, maka kedua-duanya adalah sama-sama sakti sebenarnya. Hanya bedanya adalah kalau Adipati Karna itu nasibnya sudah jelas, sudah menjadi sejarah. Kalau Pak Ganjar Pranowo ya ceritanya masih panjang, masih banyak cerita-cerita yang nanti akan berkembang. Karena tahun 2024 itu kan masih 2 tahun lagi. Jadi kenapa saya membandingkan Adipati Karna dengan Pak Ganjar Pranowo? Ya, alasan utamanya adalah sama-sama pemimpin juga, dengan sama-sama memiliki kedikjayaan meskipun di bidang yang berbeda, tapi sama-sama dikjaya, sama-sama dipercaya, dan sama-sama setia pada istrinya. Mudah-mudahan begitu, karena paling tidak sampai detik ini kan nggak ada isu tentang wanita ketiga tentang Pak Ganjar. Demikian bandingan antara Adipati Karna, tokoh pewayangan Kurawa yang dikenal sebagai salah satu kesatria Jawa, kesatria unggulan Jawa, dengan Pak Ganjar Pranowo yang juga sama-sama kesatria Jawa. Yang tentu Pak Ganjar ini masih memiliki cerita yang belum bisa kita dengarkan karena masih cukup panjang. Sementara Adipati Karna ya sudahlah, sudah selesai, ceritanya sudah diketahui publik. Kalau disuruh memilih mana sih pemimpin yang akan kita pilih, apakah kepemimpinan mirip Adipati Karna, apakah kepemimpinan yang sangat kesatria seperti Adipati Karna, yang sangat menghargai jasa baik orang, ataukah seperti kepemimpinan Pak Ganjar yang mau terjun langsung ke bawah mendengarkan aspirasi rakyat. Yang jelas ya kita tidak milih wayang. Pemimpin itu kalau seperti wayang ya ngeri juga. Jadi ya silahkan pilih sendiri. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.